俺はたった今 Halo semuanya, kembali lagi di YT Series. Di video kali ini kita akan menceritakan anime series berjudul Domestic na Kanojo. Anime ini menceritakan seorang siswa sekolahan yang memiliki perasaan kepada seorang guru. Singkatnya, guru tersebut ternyata malah menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Agak bingung memang untuk dijelaskan. Yaudah deh, daripada penasaran sama alur ceritanya, yuk kita langsung aja ke videonya cuy. Di awal film, kita diperlihatkan dua remaja yang baru saja melakukan mantap-mantap. Perlu diingat, wanita ini namanya Rui Tachibana dan cowok ini namanya Natsuo. Si cowok inilah yang nantinya akan menjadi karakter utama di film kita kali ini. Setelah melakukan mantap-mantap dengan wanita tadi, Natsuo tidak terlihat menyesal. Ia juga berkata bahwa ia baru saja kehilangan keperjakaannya tersebut. Setelah itu, Natsuo pergi ke tempat temannya yang bernama Fumiya. Dan dia menceritakan kejadian sebelumnya bahwa dia baru saja melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita yang baru saja ia kenal. Fumi terkejut mendengar cerita tersebut. Natsuo pun akhirnya menceritakannya. Scene pun flashback di mana terlihat Natsuo sedang berbicara dengan kedua temannya. Tak lama kemudian, seorang guru cantik datang dan mendengar pembicaraan mereka. Guru ini bernama Hina. Dan katanya, Natsuo sendiri sangat menyukai guru tersebut. Setelah pulang sekolah, ada beberapa siswa yang sedang melakukan kencan buta, yang dimana di situ ada Natsuo dan cewek yang bernama Rui tadi. Mereka akhirnya tak sengaja dipertemukan di belakang teman-temannya. Dan Natsu bercerita bahwa dia tidak terbiasa dengan kegiatan seperti ini, dikarenakan Natsu orangnya agak introvert mungkin ya. Rui mengajak Natsu pergi berdua ke suatu tempat. Ia pun meminta kepada Natsu untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Alasan Rui mengajak Natsu seperti itu karena Natsu belum pernah melakukan mantap-mantap sebelumnya. Dan bagi seorang cewek, mantap-mantap dengan pria yang masih perjaka tidak akan merasa malu. Pada awalnya Natsu menolak untuk melakukannya karena menurutnya untuk melakukan hal tersebut harus dengan seorang yang saling mencintai. Tapi dikarenakan gak ada kesempatan lain lagi, mereka pun akhirnya melakukannya. Setelah melakukannya, mereka pun berdua berpisah tanpa saling tahu identitas masing-masing. Dan itulah cerita si Natsu bisa melepas keperjakaannya. Beberapa hari kemudian, ayahnya Natsu meminta izin kepadanya bahwa ia ingin menikah lagi. Kita ketahui bahwa ayahnya Natsu ini istrinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Akhirnya Natsu menyetujuinya. Ketika diperkenalkan calon istri ayahnya itu, si Natsu sangat terkejut. Karena anak dari ibu barunya tersebut adalah Rui Tachibana yang pernah dia genjot sebelumnya. Ditambah lagi, kakak dari Rui sendiri adalah si ibu guru yang Natsu gebet sendiri bernama Hina Tachibana. Mereka adalah bersaudara kandung, dan dalam arti lain, mereka akan menjadi saudara nantinya. Pada akhirnya, Rui berbicara kepada Natsu untuk melupakan kejadian yang pernah mereka lakukan waktu itu. Dan Natsu menceritakan semua kegilaannya itu kepada temannya lagi. Singkat cerita, Natsu mulai hidup serumah dengan dua wanita cantik Rui dan Bu Guru Hina. Ketika malam tiba, dengan hati dan perasaan deg-degan, Natsu yang sedari dulu menyukai Bu Guru Hina ini melihat Hina dan membayangkan betapa cantiknya dia. Akan tetapi, Hina sekarang sudah menjadi kakaknya. Dan ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menjalin cinta dengan keluarganya sendiri. Ia pun berniat mencium Hina untuk yang terakhir kalinya. Namun Rui datang dan ia pun tak jadi mencium Hina. Singkat cerita, Rui sekarang mulai bersekolah yang sama dengan Natsu. Karena akan jauh jika Rui bersekolah di tempatnya dulu. Mereka berdua juga berjanji merahasiakan bahwa mereka sudah menjadi keluarga dari lingkungan sekolah dan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, saat Natsu di rumah, ia pun menolong Hina yang akan terjatuh. Dan pada saat ini, Hina sedang memiliki masalah dengan pacarnya. Hina pun memutuskan untuk keluar rumah untuk bertemu pacarnya. Singkatnya, Hina pun pulang sambil menangis. Natsu yang tak tahu apa-apa hanya bisa menenangkan Hina dan menyemangatinya. Suatu ketika, Natsu bertemu dengan temannya yang bekerja di sebuah kafe. Temannya ini bercerita, beberapa hari yang lalu tepatnya di kafe ini ada satu orang wanita yang punya masalah dengan pacarnya dan pacarnya tersebut ternyata sudah memiliki istri. Natsu awalnya biasa saja mendengar cerita temannya itu.
Tapi saat mereka pulang, mereka tak sengaja melihat Bu Guru Hina yang sedang bertemu dengan seorang pria di dalam sebuah mobil. Dan parahnya, temannya Natsu bilang bahwa wanita itulah yang dia ceritakan tadi. Jadi dalam arti lain, Hina berpacaran dengan seorang pria yang sudah beristri. Saat di rumah, Natsu ingin menanyakan kebenaran tersebut. Ternyata memang benar bahwa Hina berpacaran dengan seorang wanita yang sudah beristri. Tapi ia mengatakan untuk tidak mencampuri urusan orang dewasa saat itu. Akhirnya, dengan tiba-tiba Natsu mencium Hina. Hina malah menggampar Natsu dengan keras, tapi ia pun mendorongnya ke kasur agar lebih enak. Akan tetapi, Hina pun sadar bahwa Natsu masih bocah, jadi mereka pun tak jadi melakukan hal tersebut. Natsu pun keluar kamar dengan kecewa saat itu. Nani? Keesokan harinya, si ayah menemukan surat dari Natsu bahwa ia meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan akan tinggal di tempat temannya bernama Fumi. Setelah itu, sepulang sekolah, Rui mengunjungi Natsu ke rumah temannya. Mereka pun bercerita mengenai Hina. Mereka membuat rencana yaitu memutuskan hubungan Hina dengan pacarnya. 2 hari kemudian, Hina pun meminta maaf kepada Natsu. Ia merasa bersalah kepada Natsu sampai-sampai Natsu meninggalkan rumah. Singkatnya, mereka pun memulai rencananya untuk mengakhiri hubungan Hina dengan pacarnya. Dan kebetulan di sebuah kafe tempat bekerja Fumi, tanpa disengaja mereka pun bertemu Hina dan pacarnya lagi. Mereka pun langsung berbicara kepada pacar Hina bahwa Natsu dan Rui ingin mereka putus karena pacarnya sudah memiliki istri dan menjalin hubungan dengan tidak sehat. Pacarnya ini ternyata ingin memiliki hubungan serius dengan Hina. Ia juga akan menceraikan istrinya, tetapi Natsu langsung menolaknya. Karena yang dilakukan olehnya itu kesalahan yang cukup fatal, di mana ia selingkuh dari istri sahnya. Terlebih lagi harus menceraikan istrinya gitu. Saat si pacar menjelaskan lebih dalam, Rui langsung menyiramkan air ke wajahnya. Lalu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, akhirnya Hina memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Doi. Ia akhirnya memberitahu keluarganya bahwa hubungannya dengan si mas pacar telah berakhir. Ia juga mengatakan bahwa keluarga itu jauh lebih penting, terutama keluarga dari pacarnya Hina sendiri. Beberapa hari kemudian, Rui didatangi oleh seorang cewek bernama Momo. Momo ini ingin mengajak berteman dengan Rui. Tapi teman sekelasnya mengatakan jangan berteman dengannya karena Momo adalah cewek penggoda banyak pria. Dan faktanya, Momo pernah berpacaran sebanyak 30 kali. Di suatu tempat, Momo dan Rui bertemu Natsu. Momo berkata kepada Rui bahwa dia menyukai Natsu. Natsuo-kun, suki ni natte mo. Keesokan harinya, Rui pulang sekolah dengan cepat dikarenakan ia sedang demam. Setelah pulang, Natsu terpaksa merawat Rui dan meminta Natsu mengelapkan tubuhnya Rui. Saat di sekolah, salah satu temannya Natsu melihat Natsu bersama Momo. Kata mereka, Momo lagi ngincerin Natsu. Temannya yang lain pun bilang kalau dirinya pernah mantap-mantap dengan Momo. Mereka juga menyarankan Natsu agar tidak dekat dengan Momo karena ia bukan cewek yang baik-baik. Singkatnya, Momo mengajak Natsu ke kosannya Momo. Ia ngajak Natsu untuk mantap-mantap. Natsu akhirnya terbawa suasana dan mereka pun sedikit demi sedikit mulai melakukannya. Akan tetapi, kelakuannya itu terhentikan karena Natsu mendapatkan sebuah pesan. Di rumah, Hina ngajak Natsu buat jalan-jalan di weekend nanti. Singkatnya, mereka pun jalan-jalan. Natsu dan Hina membicarakan pengalaman percintaan mereka. Dan mulai dari sini, ada sedikit bumbu-bumbu cinta antara Hina dan Natsu. Natsu juga memberikan sebuah novel karangannya, yang dimana pemeran utamanya sendiri adalah Hina. Pada saat itu juga Natsu mengatakan dan berkata jujur bahwa dia mencintai Hina. Hina sedikit membuka hatinya kepada Natsu. Hina berkata jika mau menjalin hubungan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu, termasuk status sosial dan keluarga. Hal itu membuat mereka bimbang. Jadi bisa dibilang hubungan ini masih belum ada kepastian. Beberapa hari kemudian, Rui ngajak Natsu ke kamar dan ingin melakukan mantap-mantap. Tapi Natsu langsung menolaknya karena Rui sendiri sudah menjadi keluarga baginya. Tapi karena lagi-lagi ajakan Rui menggoda, mereka pun hanya berciuman saja. Dan hal itu jadi sering dilakukan oleh mereka. Dan sampai-sampai saat mereka sedang asik berciuman, Hina pun membuka pintu dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Gomen, ato ni suru ne. Sensei, Rui akhirnya berbicara empat mata dengan Hina. Ia mengatakan mungkin ia juga suka kepada Natsu. Hina sebagai kakak memberitahu Rui bahwa hal itu tidak boleh terjadi karena Natsu sendiri adalah bagian dari keluarganya itu.
Beberapa hari berlalu dan pada akhirnya Hina memutuskan untuk hidup sendiri, ngekos lah istilahnya. Mendengar keputusan tersebut, akhirnya keluarga mereka berencana untuk melihat festival kembang api. Saat asik-asik di festival tersebut, Hina dan Natsu pergi ke pinggiran keramaian dan membahas soal kepergoknya kelakuan mereka. Ternyata, Hina sendiri sebenarnya cemburu kepada adiknya itu. Ia juga berkata bahwa ia juga menyukai Natsu, dan disinilah hubungan antara Natsu dan Hina mulai terjalin dengan resmi. Karena mereka sama-sama saling mencintai. もう少しだけ Keesokan harinya Hina tetap akan ngekos sendiri, tapi Hina memberikan kunci kosannya yang lain kepada Natsu. Suatu ketika Natsu mencoba datang ke tempat Hina. Ia berniat untuk menyampaikan bahwa Natsu siap menerima risiko ataupun konsekuensi apapun asalkan dia bisa menerima Hina. Mendengar kata-kata mutiara tersebut, Hina langsung baper dan hubungan terlarang mereka pun terus berlanjut seakan tak ada masalah apapun. Di sekolah, salah satu teman Natsu tidak sengaja membuat Natsu jatuh dari tangga dan membuat dia pincang. Karena ia gak bisa jalan, akhirnya dia harus dirawat oleh Rui. Singkat cerita, Natsu mengunjungi kosan Hina lagi, walaupun kakinya lagi pincang gitu. Dan saat mereka hendak melakukan perzinahan ya, Rui pun datang ke kosan Hina juga. Rui sangat kecewa kepada Natsu, karena saat ia izin pergi, ia akan pergi ke rumah temannya. Gak taunya malah ada di kosan Hina coba kan. Rui pun berlari kecewa mengenai hal itu. Natsu berusaha menyusul Rui dan berusaha meminta maaf kepada Rui. Beberapa hari pun berlanjut, sekolah mereka mengadakan sebuah liburan kegiatan sekolah ke sebuah pantai. Rui akhirnya memaafkan Hina soal masalah belakangan hari itu. Ketika malam hari tiba, Natsu menemui Hina di kamarnya. Awalnya Hina mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka, tapi Natsu menolaknya. Bahkan ia juga memberinya sebuah cincin untuk memperjelas bahwa Natsu memang benar-benar serius dengan Hina. Akhirnya Hina hatinya luluh dan malam itu ditutup dengan adegan mantap-mantap antara Hina dan Natsu. Singkat cerita, setelah habis liburan sekolah tersebut, Hina dipanggil oleh kepala sekolah. Ia menunjukkan sebuah foto Hina yang sedang mantap-mantap dengan Natsu. Mereka pun tak tahu siapa yang memotret foto itu. Agar foto itu gak tersebar, Hina mau menerima hukuman apa saja kepada kepala sekolah. Maka dari itu, ia pun akhirnya mengumumkan bahwa dirinya akan pindah mengajar. Natsuo yang tak tahu akan hal itu mencari tahu apa yang terjadi. Ia menelpon Hina tapi tak diangkat. Ia juga ke kosan Hina, tapi Hina benar-benar sudah pindah dari tempat itu. Hina meninggalkan surat kepada Natsu dan meminta maaf karena tak sempat berbicara dengannya. Hal ini membuat dirinya murung dan galau setengah mati. Akhirnya Natsu sedikit demi sedikit bisa bangkit, mencurahkan isi hatinya kepada novel buatannya. Dan novel itu diserahkan kepada Kiria. Singkatnya, ia meraih penghargaan dari novel karangannya itu dan berpidato di hadapan banyak orang. Setelah pulang, ia bertemu dengan Hina lagi dan memeluknya dengan penuh rindu. Tapi Hina sedikit mengabaikan pelukan Natsu. Natsu pun berbicara kepada Rui soal pidatonya. Rui akhirnya memiliki kesempatan buat mantap-mantap sama Natsu. Tapi Natsu berkata bahwa dirinya masih berpacaran dengan Hina dan hubungan mereka belum berakhir. Dan anime ini pun tamat. Untuk kelanjutan kisahnya kita tunggu di season 2 nanti ya. Apakah Natsu akan tetap bersama Hina atau ia malah memilih Rui? Jadi tunggu saja di season 2-nya nanti cuy.